Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan, setanah air, segrup di Ankelmologi. Kembali lagi bersama saya di sesi analisa bareng Uncle. Seperti biasa kita membedah, bukan membedah ya, membedah mau operasi, menganalisa bersama gitu pergerakan IHSG, pergerakan saham, terutama saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Ankelmologi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung meramaikan khasanah perdiskusian di grup channel Telegramnya Ankelmologi ya. Nah, di sini udah banyak gitu, udah rame gitu, dan ya syukur-syukur udah pada diskusi bareng gitu, memberikan saran, dan semoga grup diskusi Ankelmologi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Eh, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channel YouTube dari Ankelmologi, yang sudah subscribe gitu ya. Yang belum subscribe silahkan bisa di subscribe biar subscribernya tambah gitu. Terus ya tahulah tujuannya apa. eh Seperti biasa ini hari Jumat ya, hari Jumat. Bagaimana teman-teman tradingnya selama 1 minggu ke belakang? Mudah-mudahan pada mendapatkan profit dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Sebelum kita mulai biasa membedah, menganalisa pergerakan-pergerakan saham yang akan kita analisa, seperti biasa saya akan sedikit beriklan dulu ya. Di Ankelmologi ada, kita buka lagi kelas kedua, ini kelas kedua, dan pelaksanaannya nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober 2021. Nah, untuk kelasnya ini 3 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu ya. Hari kedua nanti kita fokus untuk praktek analisa, kira-kira seperti itu ya. Untuk biayanya sendiri 500.000. Benefitnya apa? Ada live trading nanti 1 bulan. Terus live tradingnya ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Terus rekomendasi saham 1 bulan, konsultasi portofolio, silahkan bisa japri ke saya. Barangkali ada yang masih nyangkut dan bingung gitu mau ngapain, harus apa gitu, bisa konsultasi langsung ke saya. Terus eh, kita masukkan ke grup diskusi khusus untuk yang teman-teman yang sudah bergabung, sudah join ke kelas kita. Kita buatkan grup diskusi khusus gitu. Jadi terpisah dengan yang grup diskusi umum ya. Terus nanti ada, kita kasih formula screeningnya. Terus ada agenda rutin biasanya, setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu kita biasanya ada agenda rutin diskusi bareng gitu. Jadi kira-kira apa yang masih perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang curhat portofolio, terus ada yang minta dianalisa secara live. Ini saham ini potensinya gimana 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 ya. Itu nanti bisa kita bahas di diskusi rutin ya. Cara gabungnya bagaimana? Silahkan join aja ke grup Telegram Ankelmologi, dan pastikan jika teman-teman mendaftar ikut kelas ini, pastikan nomor rekening dan nama rekening itu atas nama ini. Jadi sesuai dengan yang ada di poster. Kita tidak menggunakan nomor rekening lain atau nama rekening lain ya. Jadi di luar rekening ini dan nama rekening ini berarti itu bukan kami ya. Dan metode yang kita gunakan juga sederhana, terus gampang dipahami sama teman-teman, terus mudah diaplikasikan. Kita pakai HP juga bisa trading lah, trading santai istilahnya ya. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung dari sekarang, itu benefitnya itu bisa langsung dirasakan sekarang. Jadi ada tambahan bonusnya. Nah ini kan bonus ini kan sebenarnya kita hitung dari setelah tanggal kelas. Tapi kalau misalnya bergabung sekarang ya teman-teman bisa langsung merasakan dari sekarang gitu. Jadi 1 bulan ditambah dari sekarang sampai ke tanggal kelas. Ya kurang lebih 1 bulan setengah lebih lah, hampir 2 bulanan bisa merasakan benefit ini ya. Dan jangan khawatir nanti pun kalau misalnya
teman-teman sudah selesai belajar dengan kita, kita tidak lepas langsung lepas ya. Seperti teman-teman di grup alumni itu kita tetap dampingi, kita tetap ajak untuk live trading, bahkan sudah lebih dari 1 bulan pun kita tetap kasih rekomendasi ya, karena kita pasti masih bertanggung jawab untuk teman-teman ini biar bisa trading mandiri. Ya, kira-kira seperti itu aja untuk iklannya ya. Nanti kelasnya itu kita melalui Zoom meeting ya. Jadi live Zoom. Bukan saya kasih video tutorial terus saya suruh belajar sendiri, enggak. Ya, saya kasih materi gitu, terus saya share materi, kasih video tutorial, terus nanti apa yang ini ditanyakan, enggak seperti itu. Jadi kita live Zoom ya. Oke, itu aja untuk iklan kali ini. Kita langsung aja lanjut ke pembahasan selanjutnya. Seperti biasa, kita sebelum masuk ke saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di Ankelmologi, kita coba lihat dulu pergerakan IHSG beberapa hari terakhir, terutama di 1 minggu terakhir kemarin ya. Pergerakan IHSG hari ini ditutup hijau gitu. Jadi ini salah satu angin segar juga. Mudah-mudahan hari Senin pun dia ada potensi dia masih bisa naik ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5 selama 1 minggu terakhir itu kan kita sempat dibanting dan ya syukur-syukur akhirnya kita bisa recovery gitu ya. Terima kasih untuk para investor asing yang sudah menarik IHSG ini. Mudah-mudahan Senin nanti tetap waspada juga, karena ini bulan September ya. Biasanya market tidak menentu gitu kan. Hijau terus habis itu merah dalam lagi, terus hijau lagi, merah dalam lagi ya. Ya, kalau prediksi kita kemarin itu di market September kemungkinan masih akan sideways ya. Jadi mungkin masih akan kepentok di area resisten yang di sini. Nah, nanti mudah-mudahan setelah September dia bisa berhasil breakout gitu, terus nanjak terus sampai akhir tahun ya. Biasanya kan gitu fasenya. Kadang bukan kadang ya, beberapa tahun terakhir itu fase IHSG itu cenderung merah kalau di bulan September. Ya, mudah-mudahan di bulan ini juga meskipun merah tapi kita tetap bisa mendapatkan profit. Ya, itu aja untuk pembahasan IHSG ya. Jadi kita berharapnya mudah-mudahan di bulan September ini market meskipun entah itu merah atau hijau kita tetap bisa profit ya. Kita langsung aja lanjut ke pembahasan selanjutnya, saham-saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Ankelmologi. Langsung saja kita coba lihat. Yang pertama ada BBYB. BBYB punya tidak disebutkan punya di berapa. Nah, BBYB ini hari ini lumayan kencang ya. Lumayan kencang. Mudah-mudahan besok dia berusaha untuk breakout dari garis Fibonacci 618-nya ini. Jadi mudah-mudahan dia besok breakout gitu, bertahan di atas, terus besoknya baru koreksi, terus lanjut lagi naik ke area 1685. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau masuk, sebaiknya tunggu saja apakah dia besok hari Senin itu dia koreksi. Kalau misalnya dia koreksi dan mau spekulasi masuk, ya tunggu aja di area sini di 1370 sampai berapa nih? Jangan di 1390 sampai 1435 ya kalau koreksi. Tapi kalau ternyata dia langsung ngegas, teman-teman lebih baik pastikan dulu dia bisa breakout area sini di Fibo 0618-nya di 1515. Kalau misalnya breakout bertahan kuat gitu kan, silakan teman-teman bisa spekulasi buy. Targetnya kemana? Target ke 1685. Kalau misalnya berhasil break lagi, berarti kembali lagi ke area 1700-an ya. Itu untuk BBYB. Kita coba lihat dari segi bandar-bandarannya. BBYB ada distribusi ya. Dari kemarin kita lihat juga beberapa kali BBYB ini memang distribusi, cuman dia diakum sama asing. Asing ambil banyak. Mudah-mudahan sih kedepannya ini bagus itu ya. Bisa sampai
1900-an dan sampai targetnya ke 2000 lagi. Ya, itu untuk BBYB. Kalau secara stokastiknya di sini kan dia sudah hampir golden cross. Mudah-mudahan besok dia Senin lanjut lagi naik dan akhirnya dia golden cross, cus naik lagi gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Itu untuk BBYB. Yang kedua ada MLPL. MLPL kembali koreksi ya. Saya hilangkan dulu deh ini ya. Salah ya. Ini. Nah, MLPL kembali ke area koreksi ya, tapi koreksinya juga bukan volume buangan, bukan volume distribusi gitu. Mudah-mudahan ini masih besok kalau misalnya dia menyentuh ke 490 pokoknya di area kotakan merah ini dan dia mantul ke atas, teman-teman boleh spekulasi baik, boleh ambil gitu kan. Stop lossnya di mana kalau misalnya dia turun di bawah 480 ya. Itu untuk MLPL. Kalau misalnya dia naik, target pertamanya break dulu 525. Kalau berhasil break, target selanjutnya ke 560 ya. Itu untuk MLPL. Kalau secara stokastik sih masih ada potensi dia koreksi. Masih ada potensi dia koreksi ke area sini paling. Ke area sini. Selama dia volumenya nggak besar, dia candle merah tapi volume nggak besar, berarti dia belum distribusi. Kira-kira seperti itu. Ya, kita coba lihat apakah dia ada distribusi hari ini. MLPL. Nah, ada distribusi tapi secara ke belakang berapa hari ke belakang dia masih akumulasi. Ya, mudah-mudahan distribusi ini hanya untuk koreksi menurunkan harga. Ya, itu untuk MLPL. Selanjutnya ada TECH. Nah, ini lumayan ini. Saham teknologi biasanya digoreng naiknya lumayan tinggi. Cuman ini lagi koreksi ya kemarin ya. Kemarin sempat koreksi. Kita coba lihat dulu. Nah, dia koreksinya hanya sampai garis Fibo 0382 dan akhirnya sempat ke bawah juga, sempat turun ke bawah dan akhirnya ditarik naik lagi ke atas ini. Mudah-mudahan sih dia kalaupun ada koreksi kemungkinan ke area sini. Nah, ya mudah-mudahan cuma sampai sini aja, jangan sampai ke 618. Tapi kalau misalnya dia memang koreksinya koreksi dalam ya biasanya ke area sini, ke 618 ya. Ya, mudah-mudahan besok kalaupun koreksi dia cukup mentok aja sampai sini, 6.000-an lah, 6.000 lebih dikit ya, 6.000 lebih dikit. Kalau kita lihat secara stokastik memang dia masih mengarah ke bawah, tapi masih berada di atas area 50-nya, garis 50-nya di sini. Jadi dia masih ada potensi untuk lanjut naik. Ya, kalau punya di 5.800 ya boleh di keep, masih boleh di keep ya. Jadi kalau dia turun di bawah sini nih. Nah, di bawah area kotak merah inilah. Nah, di bawah 6325 ya silakan teman-teman bisa jual dulu sebagian atau nunggu sampai dia koreksi benar-benar koreksi dalam ke 5350 gitu kan. Dan pastikan dia mantul dari sini kalau mau average ya. Tapi kalau punya 58 mah masih oke-oke aja, masih bisa di keep, masih aman lah. Masih di atas batas ini, batas 6100 ini. Ya. Target ke atasnya, target naiknya dia break dulu area sini 7750. Kalau misalnya dia berhasil breakout gitu kan. Di sini kan ada gap nih. Ini kan ada gap nih. Nah, 7575 sampai 7750 tuh ada gap. Mudah-mudahan dia ditarik naik ke atas. Kalau mau TP dulu silahkan TP. Nanti pas koreksi kita masuk lagi. Ya, kalau misalnya breakout dari sini targetnya kemana? 9.000-an. Kurang lebih ke 9.000 sampai 9225. Itu untuk TECH. Selanjutnya ada BRIS. BRIS punya di 2010. Punya di 2010. BRIS ini dia kalau kita lihat dua candle hari ini dan kemarin ya, dia
terpantau mantul dari area supportnya. Ini kan area supportnya nih di sini. 2010 itu pas di area supportnya. Jadi teman-teman yang ngambil di 2010 bisa pasang stop loss kalau dia di bawah 2000. Jadi risk kita kecil, masih kecil karena teman-teman ngambilnya kan di 2010 pas di area supportnya, jadi masih risknya masih kecil. Ya, kalau naik target terdekat ke sini, sini dulu deh. 2140 sampai 2170, kalau berhasil breakout lanjut lagi ke area sini. Nah, 2210 sampai 2250. Breakout lagi, ya udah ke sini naik ke atas sini. 2370 sampai 2400. Breakout lagi ya naik lagi pasti. Ya, itu untuk breeze. Kalau lihat dari candle 2 hari, hari ini dan kemarin sih menurut saya masih bagus ya. Jadi dia besok ada potensi mudah-mudahan breakout resisten yang di atas sini. Ya, itu untuk breeze. Kita coba lihat deh. Breeze, apakah dia ada akumulasi? Ada distribusi? Nah, tapi teman-teman nggak perlu panik juga kalau meskipun di sini juga distribusi. Kan ini hanya 1 hari ini. Ya, distribusi tapi kok naik ya pasti bisa. Pasti bisa naik. Jadi biasanya distribusinya di sini, di area sini. Nah, di rambut ini nih, di rambut ini. Jadi bandar mulai jualan di sini dan akhirnya retail masuk. Ya, kita tinggal tunggu aja. Pokoknya selama dia masih berada di atas 2000 menurut saya masih aman. Oke, secara stokastik dia sudah mendekati ke area oversold dan dia sudah mulai berbelok gitu kan, sudah mulai ada ancang-ancang untuk naik. Mudah-mudahan sih segera ada bandar yang akumulasi lagi. Ya, itu untuk breeze. Selanjutnya ada Toys. Toys punya di 222. Berarti closing hari ini ya. Toys ini pergerakannya masih terbatas. Menurut saya karena dia kemarin yang kena UMA itu ya. Di sini kan dia kena UMA. Terus di sini dia turun dan besoknya juga turun lagi. Terus hari ini lumayan ada pergerakan, tapi nggak begitu kencang gitu, nggak begitu kencang, cuman sampai 236. Tapi secara secara volumenya lumayan besar, lebih besar dari kemarin gitu ya. Jadi mudah-mudahan dia hari Senin mulai ngegas gitu kan. Oke, tapi kalau misalnya secara stokastik, kita lihat secara stokastik nih ya. Secara stokastik dia pasti ada kemungkinan koreksi. Koreksinya kemana? Koreksinya paling ke area sini. Ya. Mudah-mudahan nggak sampai di bawah 200. Nah, ini kan kita lihat kalau garis Fibonacci-nya kan dia ada di sebenarnya di sini ya. Nah, di 208 lah. Mudah-mudahan dia nggak sampai di bawah 200 pokoknya. Nggak sampai di bawah 200. Mudah-mudahan dia potensi naik lagi. Tujuannya kemana? 254 dulu. Itu terdekatnya. 254 sampai 250 sampai 258 lah. Kurang lebih ke sana. Itu kalau dari resistennya yang di sini. Kalau misalnya berhasil breakout ya naik lagi ke area sini. Mudah-mudahan 330 sampai 352. Kalau nggak salah kemarin ada teman-teman di grup yang bilang Toys ini ada target ke 400. Mudah-mudahan tercapai. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Toys. Coba kita lihat Toys. Nah, hari ini ada akumulasi dan dari kemarin memang kita lihat juga Toys asing itu ada akum, tapi kita nggak tahu apakah benar-benar asing atau asing-asingan gitu kan. Mudah-mudahan di minggu depan dia mulai ada pergerakan naik kencang lagi. Ya. Selanjutnya ada JAST. JAST punya di 189. Punya di 189. 189. Oh, berarti sudah turun berapa tik nih? Turun 4 tik ya. Kita lihat dulu ininya. JAST.
Nah, ada akumulasi sih hari ini kalau kita lihat dari data ininya ya, data bandar-bandaranya. Cuman jangan jadiin patokan baku gitu ya, data-data ini. Ini hanya untuk kita melihat aja untuk sebagai informasi aja bahwa dia masih akumulasi. Tapi akumulasinya memang tidak besar ya, hanya 0,308 apa ini? M ya. Berarti berapa ratus juta doang ya? Kalau resisten dia di 186 sampai 192 tadi sempat naik, cuman dia nggak berhasil break resisten, akhirnya turun lagi. Ya, besok kalau ada koreksi, kemungkinan potensi koreksinya ke sini, ke area sini. Kalau teman-teman punya di 189 dan besok dibawa koreksi ke area kotak merah ini ya, teman-teman bisa average karena kemungkinan turunnya akan cukup lumayan gitu, lumayan kerasa maksudnya minusnya. Jadi kalau misalnya mau average, silahkan average di area ini. Tapi kalau ternyata dia besoknya dibawa turun lagi, teman-teman bisa keluar di bawah 172 ya. Atau kalau misalnya nggak mau CL ya, tunggu aja dia mantul dari area Fibo 0618-nya. Jadi bisa average di sini, menunggu dengan sabar apakah dia turun ke area sini atau bisa average di sini. Ya, kalau potensi koreksinya ke sini. Oke. 176 sampai 182. Terus kalau misalnya target naiknya ya break dulu 192 di sini. Kalau dia berhasil break, potensi dia lanjut ke 208 sampai 210. Ya, kalau misalnya masih break lagi lanjut kenceng gitu kan, ya potensi ke 234. Itu untuk CAST. Kalau secara stokastik dia masih mengarah ke atas, tapi potensi ada koreksi juga. Ya. Selanjutnya ada MTPS. MTPS punya tidak dikasih tahu. MTPS punya di berapa nggak tahu. Nah, MTPS, bentar. MTPS kalau secara candle dan volume sih ya pergerakannya masih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar. Ada, coba kita lihat dulu deh MTPS. Takutnya dari kemarin udah distribusi gitu kan. Nah, hari ini malah ada akumulasi. Asing ada masuk tapi kecil banget. Ini berarti asing-asingan kemungkinannya. Ada yang masuk. Kalau misalnya teman-teman mau masuk ke MTPS, saran saya tunggu di area sini aja. Ya. Nah, 136 sampai 140. Atau yang lebih bawah kalau misalnya dia turunnya agak tajam ya di area supportnya dia yang di sini. 135. Ya, kalau misalnya dia turun di bawah turun tajam gitu sampai ke 135 ya teman-teman silahkan bisa coba untuk spekulasi buy dulu. Spekulasi buy ya, bukan all in ya. Spekulasi buy itu berarti nyicil dulu, coba ngetes lot. Nah, kalau misalnya dia mulai ada pergerakan baru ditambah ya. Target kalau dia naik resistennya di 145 sampai 1 berapa nih? Sini dulu deh. Ya benar 150 lah ya. Sampai 150 kalau misalnya dia berhasil breakout dari 150, ada potensi dia 165 sampai 168. Ya, breakout lagi ya 180 sampai 185. Kalau kita lihat dari beberapa hari ke belakang gitu kan, di sini sudah ada volume, di sini sudah ada yang jualan banyak. Candlenya seperti ini, volumenya besar, jadi sudah ada yang jualan. Jadi kalau misalnya di dalam sini sudah nggak ada bandar ya, potensinya pasti dia akan koreksi ke area sini, ke area sini. Mudah-mudahan nggak dibawa turun sampai ke bawah 127. Ya, itu untuk MTPS. Selanjutnya ada LEN. LEN punya di berapa nih? Punya di 120. Nah, LEN punya di 120. LEN punya di 120 masih oke kalau menurut saya, nggak terlalu ini. Berarti nggak nyangkut kan, belinya di tutupan mungkin ya. Kalau ngelihat dari volume transaksi hari ini, volumenya tidak terlalu besar. Bukan tidak terlalu besar, memang tidak besar ya. Kalau kita lihat volumenya cenderung kecil gitu kan.
Mudah-mudahan dia nggak sampai turun sampai dibawa ke gap ini. Ini kan gap nih. Mudah-mudahan nggak sampai ke sini. Ya. Ini punya MNC kan kalau nggak salah line ya. Coba kita lihat di sini dulu. Nah, nih kelihatan. Kalau dia koreksinya tajam berarti dia dibawa ke area sini. Salah. Nah, ke area sini. Tapi kalau misalnya koreksinya koreksi biasa gitu, koreksi kecil-kecilan ya, ini area koreksinya dia Fibo 0382 itu biasanya area koreksi sedikit lah. Maksudnya koreksi apa ya istilahnya ya? Maaf. Aduh, maaf. Koreksi biasa gitu ya. Enggak yang koreksi disertai distribusi gitu kan. Ya kalau kita lihat secara volume memang hari ini volume transaksinya masih kecil, jadi dia pergerakannya pun masih terbatas. Kalau misalnya teman-teman dibawa turun ke area sini nih, sampai ke 110 gitu, teman-teman bisa average kalau punya di 120. Ya, average di area 110 sampai 115. Nah, kalau pengen cepat kejemput, kalau misalnya ternyata dia turun. Jadi turun, teman-teman average, dia naik lagi, silahkan jual lot yang average tadi. Ya, itu saran saya. Nah, target kalau naik kemana? Targetnya break dulu area sini 126 sampai 129, dia breakout dari sini potensinya ke 149 sampai 150. Ya, itu untuk land. Selanjutnya ada NASA. Waduh. NASA punya di 78. Sakit. Ini mah harus hati-hati ini. NASA mah copetan kita pas kapan itu ya? Nih, liatin. Hati-hati untuk NASA ini. Di candle yang ini, saya hapus dulu ya biar jelas lah. Di candle yang ini nih, Nah, candle yang ini tuh dia candle jualan. Candle bentuknya seperti ini. Hammer kebalik gitu kan. Terus volumenya besar seperti ini. Artinya apa? Sudah banyak yang keluar di sini. Nah, teman-teman bisa dipantau aja. Ini kan di sini kan supportnya dia ya. Nah, di 6162 kalau dia turun ke situ, teman-teman yang punya di 78 itu pantau. Kalau misalnya dia mantul ke atas lagi, teman-teman silahkan average. Tapi kalau misalnya ternyata dia turun di bawah 60, di bawah 6160 gitu kan, teman-teman mau nggak mau harus keluar karena takutnya dibawa ke 50 lagi. Ya, itu untuk NASA. Hari ini nggak ada transaksi dan secara stokastik memang dia sudah oversold. Jadi mungkin menurut saya dia akan mudah-mudahan mulai dipantulkan di area sini. Nah, pokoknya di area supportnya mudah-mudahan dia dipantulkan. Bisa dipantau aja dulu besok. Kalau misalnya dia mantul dari area sini, silakan teman-teman average. Terus bisa 2 kali lipat gitu kan. 78 kan lumayan nih. Berarti pas kemarin ya di 78 ini. Berarti turunnya udah berapa persen nih? Udah 7 tik. Kalau misalnya saham-saham di bawah 100 itu udah lumayan kerasa. Jadi teman-teman besok kalau dibawa turun ke area sini, pastikan dia mantul. Silahkan average karena dia sebenarnya udah di area oversold ya. Kalau misalnya memang dia bener gitu kan, harusnya dia mulai diambilin lagi di area sini, di area 66 gitu kan. 66 67 udah mulai diambilin lagi. 65 sampai 67 lah ya. 65 sampai 67 diambilin lagi. Diakumulasi lagi baru nanti diterbangin lagi. Ya. Target kalau naik kemana? Dia ada potensi ke sini 86 sampai 89. Nah, kalau misalnya berhasil breakout ya target selanjutnya ke sini lah, 96 sampai 100. Ya, itu untuk NASA. Coba kita lihat dulu. Iseng lihat bandar-bandaranya. NASA
Nah kan distribusi ada akumulasi kecil gitu kan. Nggak tahu ini apakah bener asing. Masa asing masuk ke saham-saham gorengan akut gitu. Biasanya asing-asingan kalau kayak gitu. Ya, agak hati-hati di NASA. Selanjutnya ada BES. BES punya di 128. BES punya di 128. Turunnya udah 4 tik. Masih belum ada tanda-tanda ini ya, tanda-tanda bagus ini BES ini sebenarnya. Resistennya ada di 129 sampai 130 gitu kan. Berarti kalau 128 berarti dekat resisten ya belinya kemarin tuh. Support terdekat di sini ya. Ini support terdekatnya di sini aja. Nah, kalau misalnya dia di bawah, turun lagi di bawah 123, berarti dia potensinya ke 118 sampai 120. Teman-teman kalau mau nge-average, tunggu aja dia turun ke area nih 118 sampai 120. Ya, dia turun ke area sini, dipantau. Kalau misalnya dia mantul dan mulai banyak dimakan gitu kan, silahkan teman-teman masuk untuk average. Ya, kalau misalnya sudah dapat gitu average terus dia dibawa naik sampai ke atas 125, silahkan teman-teman jual dulu sebagian yang tadi kita pakai untuk average. Sisanya nanti kita jual pada saat dia di resisten yang atas ini. Ya, kalau secara stokastik, indikator stokastik ini dia masih mengarah ke bawah gitu, tapi sudah ada mulai membengkok ya. Membengkok gitu kan. Mudah-mudahan dia agak membengkok terus besok ditarik gitu kan. Tapi menurut saya sih ada potensi turun dulu dia. Ya, itu untuk BES. Kita lihat coba. Nah, masih diakumulasi. Masih diakumulasi, pasti dia rata-rata itu kalau misalnya pas akumulasi pasti harganya turun. Nanti pada saat sudah mulai distribusi harganya dimulai dinaikkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada Pura. Pura, apakah dia juga pura-pura? Mudah-mudahan enggak. Pura punya tidak disebutkan. Pura kalau mau ngambil, kalau mau masuk ya, kalau mau masuk di area sini aja. 91 sampai 94 lah. 91 sampai 94. Ya, itu kalau masuk, kalau mau masuk. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tanya nyangkut di berapa, harusnya ditulis ininya. Jadi kita bisa ngasih saran kira-kira untuk average yang pasnya di mana. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Target kalau naik dia break dulu area ini 106 sampai 108. Kalau berhasil break dari area sini dia potensi 114 sampai sini ya, agak tinggi 124. Ya, itu untuk Pura. Tapi kalau teman-teman mau ngambil ya di sinilah di area 91 sampai 94. Nah, kalau dia turun di bawah 90, teman-teman bisa keluar. Ini area kita jadikan area supportnya dia. Ya, itu untuk Pura. Kalau secara stokastik sih sebenarnya masih mengarah ke bawah, jadi masih ada potensi turun sih. Mudah-mudahan sih mulai diambil lagi. Kita coba lihat Pura. Hari ini ada akumulasi tapi masih kecil ya, masih lemah, akumulasinya masih sedikit gitu. Mudah-mudahan besok kalau misalnya dia turun, dia nggak sampai turun di bawah 90. Selanjutnya ada Harum. Harum ini juga nggak dikasih tahu mau mau masuk atau mau apa gitu kan. Harum ini sudah berhasil break nggak ya? Kalau menurut saya sih pas dia berada di area resistennya, masih bertahan di area resistennya. Besok kalau misalnya dia koreksi, potensi koreksinya ke sini. Nah, ke area sini. 5150. Ya sinilah 5125 sampai 5200. Kalau teman-teman mau masuk ya masuknya di area situ aja. Nah,
target target resistennya ya ini. Kalau misalnya dia berhasil break 5275-nya, besok dia naik gitu kan. Ada potensi dia ke sini dulu. 5625 sampai 5750. Ya, itu untuk Harum. Kalau secara stokastik dia masih mengarah ke atas sih, masih potensi up dia. Oke. Selanjutnya ada DFSI. DFSI. DSFI. Oh, DSFI. DSFI punya di 75. Duh, dia ARB hari ini ya. Agak hati-hati. Area supportnya di sini. Nah, ini kita jadiin area supportnya 7172 ya. Kalau misalnya punya di 75 dibawa ke 70 berarti lumayan juga ya minusnya. Teman-teman bisa nunggu aja di area 70 lah. 70 kurang lebih 70 sampai 72 gitu kalau mau average ya. Tapi kalau 72 terlalu dekat ya. Bentar. Kalau volume hari ini sih nggak terlalu besar gitu kan. Di sini kan volumenya besar. Tapi di sini candlenya seperti ini. Rambutnya panjang, sudah ada yang buang, bukan buang semua ya, sudah ada yang buang gitu kan. Terus hari ini volumenya cenderung kecil. Tapi secara stokastik dia sudah mulai dead cross. Jadi agak hati-hati. Ada potensi dia dibawa turun lagi besok. Kalau misalnya mau average kurang lebih di area sini ya 70 sampai 71 aja deh. Kalau besok sampai gitu kan. 71 silakan teman-teman pantau. Kalau misalnya dia dimakan gitu, diambilin gitu kan. Mulai kencang gitu, teman-teman bisa ikutan average di 71. Terus begitu dia naik segera keluar. Karena dia secara stokastik sih ada potensi dia menuju ke area oversold. Kita coba lihat DSFI. Ada akumulasi kecil hari ini. Terus, nah asing ada akumulasi tapi dia nggak terlalu tebal ya, sedikit gitu kan. Dan ini kayaknya bid overnya seperti apa ya? Coba lihat order booknya. Oh lumayan tebal. Nah kayak gini nih, yang tipis-tipis kayak gini. Nah, yang kayak gini biasanya apa namanya fake ya. Biasanya gitu. Hari ini ARB ya, besok dipantau deh. Kalau misalnya dia dibawa turun ke area 70 gitu. Teman-teman kalau misalnya punya di 75 tadi ya, average-nya di area 70 aja. Oke, itu untuk DSFI. Selanjutnya ada INPC. INPC punya di 162. Tadi tutupan 161, turun 1 tik. INPC sudah mulai bisa dipantau kalau menurut saya ya. Kalau secara stokastik kan dia sudah mulai golden cross gitu kan. Sudah mulai bisa spekulasi buy kita. Supportnya di sini. Nah, ini supportnya 150 sampai 153. Kalau misalnya teman-teman belum masuk ya ambilnya di area sini aja 156 sampai 159. Tunggu aja di area situ. Tapi kalau teman-teman yang punya di 162 ya besok dipantau aja. Kalau misalnya dia naik targetnya kemana? Ke 171 sampai 178. Tapi kalau misalnya dibuat turun dan mau average ya average-nya di area sini aja 150 sampai 153. Ya. Itu untuk INPC. Kita coba lihat. INPC. Nah, mulai ada akumulasi. Mudah-mudahan sih beberapa di minggu depan lah. Mudah-mudahan di minggu depan dia mulai ada kenaikan lagi. Ya, bisa dipantau yang punya di 162 besok targetnya terdekat ke 172 dulu. Tadi
dia sudah ke sana tapi nggak berhasil break ya. 171 sampai 178. Tadi kan sudah masuk ke 174 gitu, tapi ternyata nggak kuat bertahan, akhirnya dia turun lagi. Oke, itu untuk NPC. Selanjutnya ada MSIN. Punya di 520. Ngambilnya kapan? Di sini kah? Bentar. MSIN. MSIN ini kayaknya lagi diakumulasi. Mudah-mudahan MSIN. Nah, MSIN masih diakumulasi dan dia masih berada di dalam area set weight-nya ya, area akumulasinya. Menurut saya ini area akumulasinya. Supportnya ada di 465 sampai 480. Nah, kalau misalnya teman-teman niatnya mau dipakai untuk swing, nanti bisa average lagi di pembelian kedua, average nanti beli di 465 sampai 480. Tapi kalau misalnya ternyata dia nggak dibawa turun ke sini ya udah diamkan saja gitu. Dia belum akan terbang menurut saya kalau misalnya dia belum break dari kotakan ini. Kotakan yang ini nih, kotakan gedenya. Ini kotakan akumulasinya kan. Yang ini. Nah, kalaupun dia naik, target terdekat dia ke sini dulu 520. Kalau misalnya dia berhasil break bertahan 520, selanjutnya ke 545. 545 bertahan gitu kan. Potensi dia bisa 620 sampai 645. Ini potensinya untuk swing ya. Nih, kalau kita lihat kan dia masih sideways tapi di atas. Oke, itu untuk MSIN. Selanjutnya ada IS. IS punya di 66. Waduh. High-nya hari ini ya. Ini HK di pucuk namanya. ARB enggak ya? Oh enggak. Tunggu aja di sini ya. Ini area supportnya nih. Sini aja 58 sampai 59. 57 sampai salah. Ntar saya hapus dulu. 57 sampai 59 itu area supportnya. Kalau misalnya dia besok turun dan teman-teman harus bisa memantau gitu. Kalau misalnya bid overnya dia mulai di HK terus gitu kan, bisa mulai average. Karena kalau misalnya punya di 66 di sini kan berarti tinggi lumayan nih. Turun sampai 60 aja udah berapa persen tuh? Kurang lebih 10%-an kan. Jadi kalau berat untuk CL ya silakan teman-teman bisa average lagi nanti, tapi pastikan dia rame. Kalau misalnya dia masih sepi terus average, namanya spekulasi ya. Kita coba lihat dulu IS. Nah, ada distribusi, ada akumulasi asing, tapi saya nggak yakin ini asing beneran gitu kan. Biasanya asing-asingan. Bolehlah dipantau, pokoknya dipantau di area support, garis support ini 57 sampai 59. Kalau misalnya belum sampai situ ya jangan average dulu, kecuali turun dia ke 60 gitu terus tahu-tahu kenceng gitu naik, ya bisa average di 60 sampai 61. Tapi kalau misalnya masih sepi ya jangan di average. Oke, itu untuk IS. Target kalau naik ya paling dia ke high yang ini 66 dulu. Nah, kalau berhasil break ya selanjutnya ke 68 sampai 70. Ya, itu untuk IS. Selanjutnya ada HUP. HUP punya di 133. Sini ya, dekat-dekat area gap ya. Pas di resisten ini. Nah, resistennya di 134. HUP punya di 133. Nah, ini belum ada ini ya, menurut saya belum ada konfirmasi dia akan mulai reversal lagi gitu kan. Supportnya di sini di 100 berapa nih? 118 ya. 118
Kalau misalnya dia besok turun ke area 115 sampai 118, kalau berpikir untuk average, silahkan average aja di area situ. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau average, ya tunggu aja. Di sini ada gap ini sebenarnya. Nah, ini kan ada gap nih. 136 sampai 138 tuh ada gap. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen cepat kejemput, ya pasti tetap average. Average-nya di area kotakan merah ini aja. 114 sampai 122. Ya, kalau secara stokastik dia sudah oversold gitu kan. Tinggal menunggu mulai diambil lagi sama Kang Bandar gitu. Kita coba lihat apa tadi? Hope ya. Hope. Nah, masih distribusi asing yang ambil nih. Asing ada ambil lumayan kecil, bukan lumayan besar ya. 0,0. Jadi saran saya sih tetap average ya. Lokal masih distribusi. Paling ya ini area average-nya di 114 sampai 120 ya, 122 ya. Kurang lebih di bener enggak sih? 114 sampai 120. Oke. Itu untuk Hope. Kalau naik dia targetnya ke sini dulu, nutup gap-nya dulu. Tapi paling enggak sebenarnya kejemput kalau misalnya teman-teman mau ngelepas pada saat dia menutup gap di sini ya. Nah, sampai berapa nih? Nah, 136 sampai 139. Mudah-mudahan dia berusaha menutup gap yang di sini. Kalau misalnya dia berhasil break dari sini, potensinya dia ke 158. Ya, sampai 160 lah. Kurang lebih ke situ. Itu untuk Hope. Selanjutnya ada BGTG. BGTG punya di 216. BGTG punya di 216. 216 masih aman kalau menurut saya ya. Candlenya lumayan bagus, terus volumenya juga lumayan besar, terus secara stokastik dia sudah golden cross ya kayaknya ya. Sudah hampir golden cross. Entah ini hampir atau sudah. Mudah-mudahan dia besok berusaha break di area 230. Hari ini kan resistennya nih. Nah, 228 sampai 234 itu resistennya. 230 sampai 234. Tadi hari ini dia berusaha naik ke situ tapi nggak kuat bertahan. Akhirnya dia dibawa turun tapi masih oke secara candlenya dan volumenya juga lumayan besar. Mudah-mudahan dia besok mencoba breakout lagi di atas 234. Kalau misalnya dia berhasil breakout, ya target selanjutnya ke 258. Ya. Area supportnya di mana? Area supportnya di sini aja. 196 sampai 204. Selama dia masih di atas ini masih aman. Kita coba lihat BGTG. Hari ini ada akumulasi. Ya, mudah-mudahan besok masih ada kenaikan. Oke. Selanjutnya ada NICL. Aduh, dibawa turun terus NICL. Gimana ya? Ini saham itu kan, saham kesayangan retail katanya. NICL. Ada akumulasi, cuman ya kita nggak tahu ya kalau misalnya dia akumulasi pasti kan turun. Cuman kita nggak tahu dia kapan akan terbangnya. Kalau menurut saya kalau mau masuk tunggu dulu dia ada candle doji itu hijau itu. Candle doji terus besoknya dia candle hijau. Nah, silakan teman-teman spekulasi buy. Ya, target terdekat ke sini 130 sampai 135 itu kalau naik. Kalau misalnya berhasil breakout, ya target selanjutnya ke 166 sampai 173. Ya, itu untuk NICL. Kalau secara stokastik di sini kita lihat kan dia sudah di oversold banget gitu kan, sudah mulai datar oversoldnya. Harusnya sudah ada yang mulai akumulasi lagi. Kalau kita lihat di sini kan tadi ada akumulasi nih. Beberapa hari ke belakang ada akumulasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera diterbangkan lagi. Selanjutnya ada ACST. ACST punya di 255.
Aduh, belinya kapan ya? 255 sini ya. ACST area supportnya nih di sini nih 234 sampai sinilah 238. Teman-teman yang punya di berapa tadi 255, kalau misalnya dia besok dibawa turun lagi ke area sini, pantau aja. Mudah-mudahan dia dipantulkan kayak yang di sini sebelah sini nih. Dia mulai ada doji, terus besoknya hijau. Nah, openingnya kayak gini bagus, besoknya dia terbang. Mudah-mudahan seperti itu. Ini kalau misalnya dia besok ini minus enggak ya. Kalau besok dia openingnya di atas 244 gitu, terus candlenya hijau, menurut saya bagus gitu kan. Dia ada potensi lanjut lagi untuk naik besoknya. Target terdekat kemana? Salah. Target terdekat ke sini. Ke 268 sampai 270. Kalau berhasil breakout ya selanjutnya ke area sini. 284 sampai 286. Ya, kurang lebih ke situ. Kalau misalnya turun ya selama dia nggak jebol area supportnya yang di 234 sampai 238 ya menurut saya masih aman. Tapi kalau secara stokastik di sini dia masih ada potensi koreksi lagi. Kita coba lihat ACST, kayaknya di akum deh ya. Apa distribusi malahan ya? Distribusi. Wah, asing ada akum. Mudah-mudahan ini asing beneran gitu kan. Ya, itu untuk ACST. Selanjutnya ada yellow. Yellow hari ini arah nggak? Nggak jadi ya? Diguyur tadi ya. Yellow punya di 486. Wadaw. 486. Sini ya. Sadis. Coba kita lihat openingnya di mana nih. Bentar. Saya cek dulu. Opennya di 406. 20% tadi naiknya ya, lumayan ya. Yellow ini copet-copetan kita tadi teman-teman yang di live trade ya. Volumenya sudah besar, sudah banyak yang buang, jadi agak waspada. Mungkin kalau misalnya untuk copetan sih bisa ya dipantau. Cuman kalau beli di 488 harusnya pada saat dia diguyur sampai di bawah 470 teman-teman langsung keluar. Ya, kan kita bisa melihat pergerakan bid overnya gitu kan. Kalau misalnya saham-saham seperti yellow kita dapat di atas, jangan sekali-kali kita meninggalkan itu. Saham-saham gorengan akut gitu kan. Karena dia ada potensi dia takutnya seperti ini nih. Yang sebelum-sebelumnya nih kan dia naik tinggi, terus besoknya tinggi lagi, terus besoknya merah, baru dia diangkat lagi. Nah, takutnya seperti itu. Takutnya dia sideways lagi di sini, bikin base baru. Ya, kalau mau nge-average, yang nge-average-nya di area sini aja, di 400-an kalau mau average. Tapi kalau udah terlanjur di 488 ya, besok deh dipantau ya. Mudah-mudahan besok dia ada napas lagi untuk berusaha naik. Kita coba lihat dulu ininya. Yellow. Nah, asing ada ngambil, masih ada akumulasi asing. Yang distribusi hari ini besar kan lumayan nih, distribusinya lokal. Asing ada ambil. Masih dikumpulin. Kalau secara histori pernah nggak? Nah, secara histori dia pernah sampai ke ini. Bahkan IPO-nya dia di harga berapa nih? Di atas 600 kayaknya ya IPO-nya. Ya. Jadi ada potensi dia masih naik lagi. Cuman kita nggak tahu dengan bentuk candle seperti ini. Dengan bentuk candle seperti ini dan volumenya yang besar, ya besok masih ada potensi dia naik. Nah, kalau misalnya dia besok di bawah merah ke area 402 sampai
20 lah ya. 4, jangan 402 nih. Besok kalau misalnya ternyata dia ARB gimana? 6%-nya. Bentar, kita coba ukur-ukur deh. 6%-nya sampai mana? Nah, 6%-nya sampai, aduh, bentar. 414. Nah, kalau mau average, ya mending tunggu di area deket-deket ARB-nya 3 tik lah, 3 tik maksimal dari area ARB 414 sampai ke 420 lah. 420 itu kalau mau average. Tapi kalau misalnya ternyata besok dia langsung naik, ngegas gitu kan, ya teman-teman sesuaikan aja apakah berani average atau enggak. Kalau saya sih nggak berani gitu, karena kalau misalnya pagi-pagi tuh biasanya pasti ngegas, tapi 15 menit kemudian dia suka dibawa turun dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya ini mending tunggu 15 menit di awal, tunggu aja dia di area 420 sampai 414 sini ya. Tapi kalau ternyata dia langsung ngegas naik gitu, bertahan gitu, kuat gitu ya, silahkan spekulasi untuk average juga nggak apa-apa. Atau kalau misalnya teman-teman sabar ya tunggu aja gitu sampai sampai kejemput di 486. Karena udah ketinggian, udah terlalu tinggi kalau menurut saya. Harus dipantau ketat. 486 pada saat dia turun sampai ke 470 harusnya di CL. Oke, itu untuk yellow. Kalau secara stokastik sih masih mengarah ke atas gitu kan. Mudah-mudahan masih ada potensi untuk naik lagi. Cuman takutnya karena secara histori dia pasti biasanya di bawah merah dulu baru ngegas lagi. Tapi biasanya ngegas. Selama dia nggak dibawa turun ke 394 ya menurut saya masih aman. Kalau sabar ya. Oke, itu untuk yellow. Selanjutnya ada HISE. HISE punya di 380. Saya nggak bisa berbicara banyak ya kalau misalnya untuk saham-saham IPO kayak gini. Saham-saham IPO kita harus melihat dari apa ya, broker summary-nya lah. Coba HISE. Nah, kalau secara data ini dia diambilin sama asing. Cuman kita nggak tahu kalau misalnya asing tuh dia berapa lama dia akan nerbangin ini, kita nggak tahu. Kalau secara teknikal belum bisa dibaca apa-apa gitu kan. Stokastik aja dia belum muncul kan. Paling garis MA juga baru garis MA 5 itu kalau nggak percaya. Tuh, malah belum muncul MA 5-nya. Ya. Jadi tunggu aja gitu. Ini kan udah mulai hijau, mudah-mudahan besok juga dia mulai naik gitu kan. Kalau punya di 380 itu berarti pada saat hari kedua ya. Hari kedua dia diambil gitu kan. Agak susah sih kalau misalnya memberikan saran untuk saham-saham IPO. Bisa dipantau aja untuk broker summary-nya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya banyak yang masuk mau average ya average aja silahkan. Ya, itu untuk HISE. Selanjutnya ada KABAK. KABAK saham yang habis tidur terus bangun ya. Ini untuk copetan enak gitu. 1 tik 2 tik lumayan. KABAK punya di nggak disebutin. Terus minta saran gitu ya. Minta saran kalau masuk di area mana, di 62 sampai 65. Itu saran saya. Karena apa? Tadi saya copet-copetnya di area situ. Dia bolak-balik ke situ. Ya, itu untuk KABAK. Kalau misalnya secara stokastik kan dia hari ini udah mulai turun ke bawah gitu kan. Takutnya besok dia dibawa koreksi ke bawah. Jadi jangan buru-buru masuk dulu. Area 61 lah, 6164 gitu. 6164 dipantau kalau misalnya dia besok turun gitu kan. Kalau misalnya rame ya mau spekulasi masuk. Tapi saran saya untuk copetan aja. Ya, itu untuk KABAK. Targetnya ke mana? Targetnya ke break dulu lah area sini. Nah, 72. Kalau misalnya dia bertahan di atas 72 73 ya masih ada potensi lanjut ke 80-an.
Mudah-mudahan bisa. Karena beberapa hari, dua hari ini kan dia gagal break 7273. Ya, takutnya besok dia di bawah koreksi. Oke, itu untuk kabak. Selanjutnya ada bos. Bos punya di berapa nih? Punya di berapa? Gak disebutin. Bos, apakah ARB hari ini 6% ya? Kayaknya nggak itu. Kalau bos ini support ada di sini 6668, pasti terlalu jauh ya buat teman-teman kalau misalnya pakai support yang di situ. Nah, kalau misalnya yang agak deket ya di 75 lah. Supportnya kita bikin di 75 gitu. Ini kan pernah jadi resisten dia kan, pernah jadi resisten terus kita jadiin support. Karena dia udah pernah naik di atas resisten ini dan posisinya masih di atas garis ini. Hati-hati aja, takutnya dibawa lagi ke area sini ya. Karena ini kan pas dulu itu kan dia sempat naik tinggi gitu kan, sempat naik tinggi terus dibawa turun tuh dalam banget nih. Turun sampai ke 50 gitu kan, terus dibangunin lagi, naik lagi. Ya. Hati-hati sama bos ini, kalaupun naik dia target terdekat paling ke 92 dulu. Nah, breakout lanjut langsung ke 102. Salah. Kita coba lihat dari sini. Bos. Distribusi asing ada masuk, tapi kita nggak tahu asing beneran apa asing-asingan gitu kan. Kalau secara stokastik sih masih mengarah ke bawah, jadi menurut saya dia potensi kuat masih akan dibawa ke area 70-an. Menurut saya ya. Bisa jadi saya salah. Ya, itu untuk bos. Selanjutnya ada JAST tadi udah ya. Terus Cleo. Cleo di 466. 466 ngambil di kapan nih? Di hari ini kayaknya. Bukan ya? Cleo 466 berarti udah agak lama nih. Cleo kita coba lihat dulu apakah dia diakumulasi. Sepertinya sih. Ya, betul diakumulasi. Ya, kan kelihatan dari base-nya, ini kan ada base nih. Nah, dia pasti bergeraknya di sini-sini aja kalau barang-barangnya bandar belum cukup gitu. Volumenya cenderung kecil karena dia masih diakumulasi, memang cenderung kecil. Jadi teman-teman kalau misalnya mau swing boleh ngambil Cleo. Kita untuk supportnya ada di 440 sebenarnya, 440 di sini di bawah. Kalau dia di bawah turun di bawah 440 ya mau nggak mau teman-teman harus keluar dulu. Target terdekat kalau dia naik ke 472 sampai 478 dulu. Kalau misalnya berhasil breakout gitu kan, target selanjutnya bisa potensi ke 500 sampai 506. Kurang lebih ke sana. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tadi punya di 466 ya biarkan dulu karena menurut saya kalau misalnya teman-teman mau swing gitu kan, ini bisa untuk swing. Tapi kalau misalnya teman-teman mau average-nya di area 440 aja, 440 sampai 444. Ya, kurang lebih di sana. Kalau secara stokastik dia kan sudah mulai naik gitu kan, sudah mulai naik tapi dia di sini masih cenderung sideways. Ya. Itu untuk Cleo. Selanjutnya ada Pan R, Panorama. Pan R punya di 145. Ngambilnya agak-agak tinggi-tinggi semua ya. Hati-hati untuk Pan R ya. Ini area supportnya nih. Nah, 135, 138 itu area supportnya. Kalau secara kita lihat dari secara stokastik, dia sudah mulai mengarah ke bawah, kemungkinan ada koreksi ke area support di sini. Nah, area support kritisnya tuh di sini nih.
128 sampai 130. Kalau dia di bawah turun sampai di bawah 128 ya, ada potensi dia dibawa ke 120. Ya, takutnya aja. Cuman kita nggak tahu juga ya apakah ini bisa membentuk flag kah atau enggak. Saya nggak tahu. Kita coba lihat. Nah, kalau dari sini apakah ini bisa valid gitu? Saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya dia berhasil breakout dari ini, berarti ada potensi dia resisten terdekatnya di 149 sampai 150. Ya, targetnya ke 163. Target selanjutnya kalau breakout. Tapi dia harus dipastikan dia breakout bertahan di sini. Kalau misalnya kayak gini masih belum bisa dikatakan breakout. Tapi kalau misalnya ternyata dia turun ke bawah garis yang bawah ini, ya menurut saya mending keluar. Ya. Oke, itu untuk pan R, kita coba lihat. Pan R. Nah, ada distribusi, jadi agak hati-hati aja. Pokoknya itu aja. Kalau misalnya dia di bawah turun melewati garis yang di bawah ini ya, teman-teman harus keluar. Oke. Selanjutnya ada kios. Aduh, agak lemot ini koneksinya. Nah, ini kenapa nih? Masih connected pada. Sebentar. Aduh. Sepertinya koneksi saya bermasalah. Saya otak-atik sebentar. Oke, kembali lagi. Mudah-mudahan sekarang udah bener gitu kan. Kios punya di 1075. Kios ini mudah-mudahan sih reversal ya, nggak ngeprank lagi gitu kan. Dia mantul di area support kemarin candle kemarin itu dia mantul di area support. Mudah-mudahan dia beberapa hari ke depan dia mulai naik lagi. Kalau kita lihat dari sisi stokastiknya, dia sudah mulai naik di atas garis 20-nya. Nah, dan dia golden cross. Mudah-mudahan besok dia kencang gitu kan. Mudah-mudahan kencang lagi dan dia berhasil naik lagi. Target terdekatnya ke sini dulu, 1145. Aduh. Mana sih tadi? Nah, 1145 sampai 1175. Kalau berhasil breakout dari sini, potensi ke 1240 sampai 1270. Ya, breakout lagi ya ke 1300-an lagi. Ya, itu untuk kios. Kita lihat dulu apakah dia diakumulasi. Duh, salah lagi. Kios. Asing ada yang masuk, tapi bandar lokal pada distribusi. Mudah-mudahan ini karena udah mulai diakumulasi asing, ya teman-teman harap bersabar dulu ya. Itu untuk kios. Selanjutnya ada punya di 1075 udah floating profit ya. Ya, targetnya ke sini dulu, 1145 sampai 1175. Selanjutnya ada BABP. Punya di 378. BABP punya di 378. Hari ini gak di average ya. 378. Sebenarnya kalau mau
kalau nggak salah kemarin udah ada yang request masalah BABP ya. Teman-teman kalau mau average silahkan, sudah mulai, menurut saya ini sudah mulai bisa di average ya. Apalagi kalau besok dia candlenya candle hijau gitu. Terus secara stokastik juga sebenarnya dia sudah mulai sudah di area oversold. Jadi paling enggak harusnya dia sudah mulai ada yang masuk lagi. Kita coba lihat dari segi bandaranya dulu. BABP. Aduh, koneksi lagi enggak. BABP asing yang dari kemarin ada akumulasi, tapi hari ini ada distribusi kecil. Ya mudah-mudahan besok gitu kan dia nggak distribusi besar gitu kan. Takutnya kalau distribusi besar kan langsung jebret turun lagi. Jadi teman-teman belum sempat keluar tapi udah dibawa turun lagi. Ya, ini area supportnya di sini nih. Area support bisa dibilang support selama masih di atas 320 menurut saya masih aman. Ya, target terdekat kalau naik dia ke sini, ke area sini dulu. 404 sampai 412. Oh, jangan deh, sini dulu. 368 dulu. 368 sampai 374. Karena kalau melihat dari beberapa hari ke belakang dia masih sepi. Ya, kecuali kalau misalnya udah rame gitu targetnya kita naik agak tinggi. Nah, kalau dia berhasil breakout dari 404, dia potensi kembali lagi ke 490-an sampai 500. Ya, itu untuk BABP. Kalau kita lihat dari stokastik kan dia sudah berada di area oversold. Harusnya sudah mulai ada yang berminat masuk lagi gitu kan. Secara ini dia sudah mulai membelok, bengkok gitu kan. Mudah-mudahan dia besok hijau. Ya. Udah dibahas semua. Apakah ada tambahan lagi gitu kan? Tambahan lagi ada nggak? Satu lagi aja ya. BBHI. BBHI hari ini ARA. Kalau ditanya masuknya di mana ya pantau aja besok Senin. Karena BBHI ini biasanya sukanya dia suka di bawah merah dulu gitu kan. Suka di bawah merah dulu habis itu ditarik lagi. Ya kalau secara stokastik sih dia mengarah ke atasnya kuat banget. Mudah-mudahan besok Senin gitu dia langsung open itu langsung gap up gitu di sinilah 288. Tadi tutupan berapa? 2870-an mungkin ya gap up-nya ya. Mungkin ya atau ke 2890 malahan. Syukur-syukur kalau misalnya langsung gap up gitu kan. Terus gap up-nya turun dulu sebentar gitu. Nutup gapnya yang di sini baru ditarik ngegas naik lagi. Ya, itu BBHI. Nah, bagaimana kita kalau teman-teman yang belum masuk gitu kan, kita coba lihat dulu kalau dia ARB potensinya kemana. 2630 ya. 2640. Kurang lebih dia dibawa ke 2640. Kalau mau ambil yang belum masuk gitu kan. Tunggu aja di area 2740 sampai kalau dia besok openingnya gap up maksimal ambil kalau gap up berarti maksimal ambil 3 tick dari harga open. Target terdekat kemana? Sini 3150 sampai 3200. Ya, itu untuk BBHI. Kita coba lihat BBHI. Nah, akumulasi gede ini. Jadi, kalau nggak salah ada berita apa ya? Saya lupa tadi ada yang nge-share di grup kelas. Oke, itu untuk BBHI ya. Kalau misalnya dia koreksi ya tungguin aja dia di area 2740 sampai 2800. Kurang lebih di area sana kalau misalnya teman-teman mau nunggu koreksi. Tapi kalau ternyata dia besok opening nggak gap up gitu kan,
itu agak-agak waspada dulu teman-teman. Ya, tunggu aja di 2650 sampai sini. Ini kalau dia nggak gap up ya. Kalau dia nggak gap up. Oke. Itu aja untuk pembahasan analisa saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup Angkelmologi. Jadi teman-teman yang pengen ikutan gitu, pengen ikutan request saham untuk dianalisa ya silahkan bergabung ke grup. Linknya ada di deskripsi ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung dan yang sudah subscribe dan mendukung channel YouTube-nya Angkelmologi ini. Untuk sesi analisa bareng Angkel kali ini saya rasa cukup sekian dan kita bertemu lagi di sesi analisa bareng Angkel selanjutnya. Apa ya tadi? Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita pantauan di minggu depan ya, Senin, Selasa atau Rabu gitu kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe karena subscribe kan juga gratis kan. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu di sesi analisa bareng Angkel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.